Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bersama-sama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir duduk bersama dengan acara yang mulia, pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, pembacaan salawat dalam rangka memperingati peristiwa yang istimewa, peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, sekaligus juga hal guru kita, Guru Zaini, dan juga bertepatan dengan milad atau ulang tahun Majelis Mujahid, Majelis Taklim Mujahid. Ya, moga-moga dengan berkah acara pada malam hari ini, apa yang kita lakukan pada malam hari ini, moga-moga Majelis Mujahid diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para jamaah, para muassis, para pengasuh, para panitianya dan lain sebagainya, semuanya diberi oleh Allah kesehatan, sehat, afiah, panjang umur fi taatillah. Dan juga tidak lupa kepada guru kita, Guru Abdus Salam. Sebetulnya beliau yang guru saya, kebetulan saya mengambil sanad dari beliau tahun 2021 insya Allah, saya mengambil sanad dari beliau. Jadi beliau guru saya sebetulnya. Ya, moga-moga beliau diberi sehat, afiah, panjang umur fi taatillah, dan para guru yang lain, dan juga para habaib, Al-Habib Hasan Al-Idrus dan Habib Sulaiman Al-Kaf, dan para habaib yang lain, dan juga bil khusus pengasuh Majelis Taklim Mujahid, Guru Khairuddin, dan juga para penasehat dan semua yang terlibat dalam Majelis Taklim Mujahid, moga-moga selalu dalam keadaan sehat, afiah, panjang umur fi taatillah. Dan kita semua tidak akan masuk ke alam barzah kecuali melalui pintu husnul khatimah, dan kita sama-sama diakui oleh Nabi kita sebagai umatnya zahir batin dunia dan akhirat. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh guru kita itu sudah lebih dari cukup sebetulnya, dan ada kaidah di dalam fikih, idza wujidal ma' batalat tayammum. Kalau ada air maka tayamum jadi batal. Kebetulan saya ini tayamum, beliau airnya, jadi ada airnya batal tayamumnya. Harusnya begitu. Manfaat apa yang beliau sampaikan luar biasa. Bahkan ada beberapa yang beliau sampaikan juga saya belum pernah mengetahui malah. Masya Allah. Tapi ala kulli hal, saya mungkin sedikit nambahin, bukan menyempurnakan, tapi sudah sempurna apa yang beliau sampaikan, nambahin. Beliau tadi menyampaikan tentang masalah mahabbah, tentang cinta. Memang cinta ini, kalau kita kaji ilmu syariat, ternyata para aulia salihin menjadi wali, orang-orang tersebut, para orang-orang besar tersebut, orang-orang mulia tersebut ternyata mempunyai modal landasan yang sama, yaitu cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, melebihi kepada siapapun dan apapun. Nomor satu. Karena ketika kita cinta sama Allah, pasti kita cinta sama Nabi. Kalau kita cinta sama Nabi, pasti cinta sama Allah. Satu paket lah katakan. Nggak mungkin orang itu cinta sama Nabi aja, nggak cinta sama Allah, mustahil. Cinta sama Allah mustahil juga nggak cinta sama yang dicinta oleh Allah. Jadi ternyata modal landasan beliau-beliau semuanya menjadi orang hebat di dunia, menjadi orang mulia dunia akhirat ini karena landasan cinta. Dan banyak juga hadis tentang cinta.
Ada seorang badui datang sama Nabi yang intinya beliau, si badui ini mengatakan, aku nih bahasa kita aja, makna hadis kita, saya nggak punya apa-apa, cuman ini aja lah, biasa-biasa aja lah. Maksudnya yang ngerjakan wajib, meninggalkan yang haram, udah ada yang muluk-muluk begitu. Cuman saya punya sesuatu yang istimewa, yaitu saya mencintai Allah dan Rasul melebihi segalanya. Apa kata sabda Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Kita akan bersama orang yang kita cintai nanti di yaumil qiyamah. Peristiwa Isra Mi'raj landasan karena dasar cinta. Turunnya perintah sholat yang tadinya 50 jadi 5 juga karena landasan cinta. Bahkan diciptakannya kita semua ini oleh Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ini yang di dalam Zubat dikatakan ahdatsahu la lihtiyajil ilah. Allah menciptakan segala sesuatu tidak pernah diperlukan oleh Allah. Dan Allah menciptakan karena apa? Karena cinta. Allah menciptakan yang tidak diperlukan. Tapi Allah menciptakan. Kenapa? Ya, tadi. Karena cinta. Intinya cinta yang utama. Ketika kita cinta sama Nabi kita Muhammad SAW, maka kita akan menjadi umat Nabi zahir batin dan bisa sempurna apa yang kita lakukan dengan landasan cinta. Contoh kasus ya, yang banyak terjadi di antara kita. Mungkin kalau di sini tidak suka sepak bola mungkin. Saya dari Malang. Ya mau ketawa semua nih, ke Malang ketawa ya. Kan pernah terjadi masalah Malang bergabung, betul. Banyak pecinta sepak bola di Malang. Di sini mungkin ada juga. Sama juga ya. Begitu cintanya dengan sepak bola, andai kata misal yang dia suka atau dia cinta ini Piala Dunia. Piala Dunia. Ketika Piala Dunia itu mainnya di daerah-daerah Eropa, daerah-daerah yang notabene jamnya berbeda dengan kita. Kalau di sana siang, di sini malam. Pas final begitu, jam 3 malam final. Di sana siang jam 3, di sini jam 3 pagi. Kira-kira pian bangun enggak? Hah? Enggak dengar? Bangun enggak? Bangun. Subuh pian bangun tepat waktu enggak? Andai kata lagi, ini kalau kita cuma ngomong prianya kurang enak. Ini ada wanita juga. Takutnya kalau saya cuma pria tok nanti di demo saya. Biar adil. Para ibu-ibu sukanya apa? Sinetron biasanya ya. Sinetron, betul? Sinetron. Hah? Suka sinetron enggak? Drama Korea. Begitu cintanya dengan itu, kalau misal lagi seru-serunya, biasanya kan kalau sinetron itu polanya sama. Sinetron itu kan polanya sama. Intinya sinetron itu para sutradara dan para penulis naskah, dia mempunyai pelajaran psikologi sebetulnya. Dia bisa menjadikan orang ini tergila-gila dan terpaku dan semacam ketagihan, penasaran. Orang kalau penasaran itu kan selalu mengejar. Nanti biasanya sinetron polanya nanti ada yang jahat, nanti ada yang didolimin, nanti yang jahat ini mau ketahuan, tahu-tahu nggak jadi ketahuan, nanti episode berikutnya. Gitu terus sampai 100 episode tetap aja kayak gitu. Nah ini lagi seru-serunya nih, lagi seru-serunya. Seru-serunya mau ketahuan ini yang jahat nih. Tahu-tahu suaminya minta dibikinin kopi. Ibu-ibu bikinin langsung nggak? Hah? Yang jawab kok bapaknya, berarti pernah ya? Pengalaman. Dibikinin nggak Bu? Hah? Dibikinin nggak? Dibikinin nunggu iklan. Kenapa demikian? Karena cinta dengan sinetron tadi. Karena cinta dengan sepak bola tadi. Dia berani mengorbankan suaminya demi sinetron.
Dengan alasan kalau saya mandang sinetron gini kan bagi yang main drama Korea, aktor-aktor Korea bening-bening lihat suami saya apa? Keruh. Habis lihat drama Korea lihat suaminya mengelus dada. Intinya ketika kita cinta kita bisa berkorban apapun. Dengan cinta kita bisa berkorban dan menaati dan nurutin apapun yang kita cinta, siapapun yang kita cinta memerintahkan kita pasti nurutin walaupun kita merasa tidak mampu, maka kita akan berusaha semampunya. Ada satu cerita nyata teman saya, terjadi pada teman saya sendiri. Kebetulan kami ini kita ada komunitas pecinta alam ya. Dan juga ada majelisnya pecinta alam juga. Ada salah satu dari jamaah ini, dari teman, istrinya hamil anak pertama, subhanallah malam-malam saya jam 11 malam itu ngidam bunga Edelweiss yang ada di Gunung Arjuna. Edelweiss ini bunga terkenalnya dengan bunga abadi yang hanya tumbuh di lereng-lereng gunung tertentu. Dan memang berbahaya, ngambilnya itu bahaya karena medannya. Jam 11 malam ngidam Edelweiss di Gunung Arjuna, dan di Jawa Timur ini Gunung Arjuna terkenal angker. Bukan karena masalah mistiknya, tapi karena medannya memang menyesatkan. Banyak orang yang kesasar karena medannya itu hampir sama. Jam 11 malam. Dan di kalangan kami para pecinta alam ini ada kode etik, tidak boleh kita mendaki sendirian. Jadi ada peraturan tidak tertulis gitu. Tapi karena istrinya ngidam tadi minta itu dan dia cinta banget sama istrinya, berangkat sendiri. Sampai waktu pulangnya dia cerita sama teman-teman, sama kita dia cerita bahwa ketika di atas itu tahu-tahu melihat raksasa besar yang mau mukul saya. Sampai saya sujud minta ampun raksasa minta ampun. Setelah saya perhatikan ternyata itu pohon besar kena angin. Karena sendirian ada halusinasi macam-macam memang ya di dalam dunia pendakian itu begitu. Berani kayak gini demi istri yang dia cintai. Para suami demikian juga, kalau dia memang cinta sama istrinya melebihi dirinya juga akan begitu kan. Contoh di sini banyak ahli hisab. Banyak kan? Nah, kebetulan istri pian ini tidak suka dengan bau rokok. Tidak suka bau rokok, alergi misal. Kemudian sang istri minta suaminya itu berhenti ngerokok. Kira-kira berhenti nggak? Berhenti nggak? Ada yang jawab, ganti istri. Wah parah nih. Berarti lebih cinta rokoknya ya. Orang kalau cinta itu begitu, dia akan mengorbankan siapapun, bahkan dirinya. Diutamakan yang dia cintai. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, contoh yang paling luar biasa dalam masalah cinta dan mahabbah ini adalah para sahabat. Bagaimana beliau-beliau berkorban, bukan cuman harta, bukan cuman harga diri, tapi nyawanya loh. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini dikenal dengan sahabat yang terkaya waktu di Mekah. Sudah gagah, muda, kaya, tampan. Abdurrahman terkenal dengan tampannya dan suka pakai kendaraan, kalau mungkin bahasa kita sekarang mobil yang mewah. Pakai kuda dengan kuda yang mahal, dengan hiasan kuda yang istimewa yang mahal. Dan kalau jalan di perjalanan di jalan-jalan Mekah ini banyak wanita-wanita para gadis yang menampakkan dirinya di atas rumah-rumah mereka supaya dilihat sama Abdurrahman bin Auf. Gimana gak jatuh hati para gadis-gadis sudah tampan, gagah, muda, kaya. Kalau kita para pria ini kadang-kadang ya sudah nggak gagah, nggak tampan, nggak kaya, pede lagi. Akhirnya pakai filter, foto pakai filter. Wah, putih ternyata. Kemudian perintah hijrah. Perintah hijrah dihalangi sama kaum kafir Quraisy.
Mereka sembunyi-sembunyilah hijrahnya. Termasuk Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Hijrah dengan keadaan meninggalkan semua hartanya. Padahal hartanya ukurannya paling kaya. Kalau mungkin bahasa sekarang ini triliunan. Miliaran atau triliunan. Ditinggal demi memenuhi perintah Allah dan Rasul, hijrah. Ditinggal. Tanpa mikir, tanpa sedih, tanpa nyesel. Kita masukkan uang 100.000 ke masjid itu setiap hari kita ingat. Ana pernah masukin duit di situ 100.000, enggak main-main. Kapan? Tahun kemarin sebelum corona. Pernah masukin lagi? Enggak, 100.000 itu sudah cukup seumur hidup. Ini Abdurrahman ditinggal. Padahal harta ini, orang cinta sama harta ini kan banyak loh. Umumnya orang itu kan hubbud dunya ini kan dominan. Bahkan katanya Imam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitabnya, beliau mengatakan banyak orang yang was-was di ibadah badannya, tapi jarang yang was-was di ibadah maliyah. Coba kita perhatikan. Banyak, maaf orang yang was-was, kita bukan maksud menghina atau apa. Banyak orang was-was di ibadah yang sifatnya benda, badan. Takbir was-was, Allah, enggak jadi lagi. Allah, enggak jadi lagi. Sampai yang sebelahnya bingung. Wudu was-was banyak kan? Satu kali kurang pas, ambil lagi air, sampai habis air. Banyak. Was-was najis, banyak. Takut najis di jalanan, diangkat sarungnya sampai di atas lutut. Takut najis buka aurat, banyak kan? Karena was-was. Intinya was-was di ibadah yang sifatnya menyangkut masalah badania. Tapi jarang yang was-was menyangkut ibadah yang menyangkut harta. Zakat fitrah misalkan. Ada yang bilang 2,5 kilo, ada yang bilang 2,6 kilo. Ya. Mengeluarkannya ada yang banyak, rata-rata mengeluarkannya pas persis 2,6 kilo persis, gak kurang gak lebih. Kenapa kok gak dilebihin 3 on 4 on jadi lengkap 3 kilo? Jangan-jangan kurang kok 2,6, saya tambahin deh was-was. Ada gak? Jarang. 3 kilo jangan yang kurang, dia orang mampu, tambahin deh 1 jiwa jadi 5 kilo. Ada gak? Jarang. Yang ada persis pas. Kalau perlu dikurangin, bahkan maaf ya, ini swasta. Sering kali kalau kita Ramadan itu bikin kajian-kajian, termasuk di Masjid Jami Malang. Rata-rata kalau bab zakat, rata-rata yang ditanya masalah helah, gimana caranya supaya zakat ini kembali ke dirinya. Atau seperti pakai nguber gitu, ngejar jawaban supaya saya mengeluarkan zakat tapi tidak rugi. Intinya itu. Boleh enggak saya zakat tapi nanti sama orang itu tak suruh kembalikan ke saya lagi. Intinya larinya ke situ semua. Kenapa kok enggak langsung dikeluarkan, sudah lupakan, selesai. Dan lebihkan. Kenapa? Karena menyangkut harta. Cinta sama harta melebihi cinta sama dirinya malah. Nah, Abdurrahman bin Auf enggak. Abdurrahman bin Auf dan juga para sahabat yang lain. Banyak kita lihat kisah-kisahnya, bahkan sahabiah, perempuan-perempuan, para wanita-wanita sahabat Nabi, mereka ini mengeluarkan atau memberikan kepada Nabi perhiasan-perhiasan seluruhnya loh, untuk jihad fisabilillah, dikembalikan sama Nabi. Hingga Abdurrahman bin Auf hijrah dalam keadaan miskin, yang tadinya super kaya jadi miskin ke Madinah. Tapi memang tidak lama Allah mengembalikan karena dia rajin. Beliau ini ulet dalam berdagang, Allah mengembalikan kekayaannya, bahkan dikatakan dalam satu kitab, lupa namanya, lebih kaya daripada di Mekah, mungkin triliunan kalau bahasa kita. Tapi pelajarannya, beliau meninggalkan harta karena cinta kepada Allah dan Rasul. Beliau tidak akan kepikiran Allah bahkan mengembalikan harta saya, nggak akan kepikiran seperti itu. Kalau kita kan masih mikir kan, saya berikan kepada Allah harta saya dengan tujuan akhirat, tapi apa yang saya dapat? Seringnya kita berpendapat atau berpikir seperti itu. Contoh yang paling sering terjadi, umroh.
Orang mau umroh. Berapa biaya umroh? Sekian puluh juta, anggap 40 juta lah. Ya, anggap 40 juta. Itu bintang berapa? Hotelnya bintang berapa? Pesawatnya apa? Fasilitasnya apa saja? Apa yang saya dapat? Jarang yang ditanyakan pertama itu umrohnya berapa kali? Terus nanti ziarah kemana saja? Terus nanti ada kajian-kajian enggak? Terus gini silaturahmi ke ulama apa enggak? Jarang yang nanya begitu pertama. Pasti yang pertama ditanyakan, apa yang saya dapat dalam masalah dunianya? Yo, saya harus dapat, kalau harga segitu ya saya harus dapatnya hotel yang loncat aja sudah sampai Masjidil Haram. Enggak perlu jalan. Saya harus dapat pesawat yang mewah. Saya harus dapat fasilitas yang mewah, makanan yang mewah. Ini mau ibadah apa mau jalan-jalan? Kan kita tanyanya begitu coba. Kenapa? Karena kita masih sayang dengan diri kita, cinta sama diri kita melebihi cinta sama Allah dan Rasul. Kalau kita cinta sama Allah dan Nabi melebihi diri kita nggak peduli berapapun yang kita keluarkan, sepenting kita punya uang, kita berangkat, pokoknya kita ziarah ketemu Nabi di sana, ibadah kepada Allah semaksimal yang kita mampu. Masalah fasilitas nomor sekian. Kalau memang kita cinta sama Allah dan Rasul melebihi segalanya. Dan banyak lagi contoh-contoh di kehidupan kita sehari-hari bagaimana sebetulnya kita tidak cinta sama Allah dan Rasul nomor satu. Bahkan sholawat saja, sholawat ini kan istimewa. Majelis sholawat ini Masya Allah. Maaf ya. Cuman banyak orang mengatakan, ente kenapa kok rajin sholawat? Karena saya cinta sama Nabi. Ini perlu dikoreksi dan ditanya sama diri sendiri. Benar nggak sih kita cinta sama Nabi dengan hadir sholawat? Belum tentu. Belum tentunya gimana? Kita sholawatan di majelis taklim mujahid, yang ada maulidnya juga ya. Ada terbangan juga. Yang terbang enak suaranya. Yang gosida vokalnya nyaman suaranya, merdu. Sound systemnya istimewa. Sohibul majlisnya bungas. Kalau kata ibu-ibu sih. Ya. Oke. Sekarang dibalik. Kita senang khusyuk dengarkan maulidnya, sholawatan. Sekarang dibalik. Andai kata ada majelis yang terbang kurang nyaman, vokalnya ya, kayak kaleng dipukul-pukul gitu lah ya. Sound systemnya nyala mati. Khadimul majlisnya ya kita jangan bilang jelek, tapi kurang tampan. Kira-kira kita masih nyaman nggak hadir majelis maulidnya? Kok dikatakan ya enggak, ya kurang sih, karena berarti kita sebetulnya masih cinta sama diri kita melebihi Nabi. Kita masih merasa nyaman dengan mendengarkan alunan nada yang nikmat, yang nyaman. Kita masih seneng ngelihat sosok guru yang tampan. Kita masih suka dengan suara sound yang bagus. Karena kenikmatan diri kita sendiri, bukan karena cinta sama Nabi. Kalau kita cinta sama Nabi melebihi siapapun, suara tidak enak, sama sekali tidak enak. Tapi karena yang dibacakan adalah cerita Nabi, kisah Nabi, biografi Nabi, maka kita tetap tidak ada perubahan apapun. Itu hakikat cinta. Saya bukan mengatakan yang hadir berarti bukan, enggak begitu. Ini kita bahas masalah mahabbah yang benar. Anda juga tidak mengatakan begitu terus motivasi buat anak-anak hadroh nanti udah usah enak nggak apa-apa, jangan. Harus enak, harus berusaha untuk nyaman supaya menyenangkan hati Nabi juga, kita bergembira. Semampu kita kerahkan seluruh keahlian kita untuk berterbang ini, kemudian vokalnya juga harus juga begitu. Intinya pelajaran yang kita ambil, cinta ini merupakan modal utama, landasan dari para aulia sholihin, dan juga merupakan landasan untuk kita bisa sempurna menjalankan ibadah secara zahir batin, dan juga bisa menjadikan landasan untuk kita giat untuk mencari ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa taala.
Jika kita cinta sama Nabi dan kita hadir majelis karena dasar cinta sama Nabi, maka kalau selesai maulid ada pengajian, kita tidak akan bergeming dari tempat ini. Kita mendengarkan majelis ilmu. Dan kita berusaha mencari tahu bagaimana cara sahnya wudhu, bagaimana cara sahnya sholat. Karena dalam ibadah wajib itu ada 3 kategori syarat. Syarat wajib, syarat sah, syarat qabulnya ibadah. Kalau ibadah sunnah ada 2 kategori syarat. Kita berusaha menggali. Kenapa? Saya cinta sama Nabi dan saya mengutamakan Nabi dari siapapun, maka saya akan berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul sesempurna mungkin. Dan saya tidak akan mungkin bisa melakukan itu kecuali saya punya modal ilmu syariatnya Allah SWT yang telah diturunkan kepada Nabi dan diturunkan kepada para guru, para habaib. Itu kalau kita ingin tahu benarkah kita cinta sama Nabi melebihi siapapun. Dan ini karena ini sudah jam 11, ada makalah di dalam fikih itu qaddimul asya alal isya, walaupun ada khilaf ya Ustaz, guru ya, utamakan makan daripada sholat isya karena bikin orang was-was, dan makruh orang menahan keinginan makan kalau misalkan dia mau sholat, itu hukumnya memang makruh. Nah di sini dari depan ini ada udang, ada ini. Ini sebenarnya keliru, Mas, naruh di sini ini salah. Akhirnya penceramah jadi gak konsen. Iya, nanti kelamaan kan kesian udangnya. Hah? Ini ada udang, ada apa lagi nih? Muhim apa yang kita sampaikan moga-moga bermanfaat, dan apa yang disampaikan oleh guru tadi sebetulnya lebih bermanfaat lagi. Dan moga-moga kita semua yang hadir tidak kita pulang ke rumah kita masing-masing kecuali Allah menambahkan mahabbah, menambahkan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan moga-moga kita nanti di yaumil qiyamah dipimpin para guru, para habaib kita bersama-sama masuk dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW, dan moga-moga kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahir batin dunia dan akhirat. Adam aqul lakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.